Kalaulah Muhammad itu sebagai penyempurna, kenapa Isa yang datang berperang untuk umatnya si Muhammad? Berarti penyempurnanya sebenarnya Isa dong. Umatnya si Nabi Anda ini malah yang memimpin untuk berperang melawan Dajjal ini kok malah si Isa, bukan si Muhammadnya. Umatnya malah yang mimpin sekarang adalah Isa. Itu kan tadi jawaban Anda kan? Iya. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen Indonesia Agatha bersama dengan Muslim yang kritis. Di mana di dalam diskusi ini mereka akan mendiskusikan seputar Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan tentang Imam Mahdi. Dan dari diskusi ini kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sangat baik dan luar biasa dari Agatha. Karena itu jangan lewatkan video ini, saksikan dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen Indonesia Agatha bersama dengan Muslim yang kritis. Di mana di dalam diskusi ini mereka akan mendiskusikan seputar Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan tentang Imam Mahdi. Dan dari diskusi ini kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sangat baik dan luar biasa dari Agatha. Karena itu jangan lewatkan video ini, saksikan dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Semua manusia nggak mungkin nggak berdosa dong. Kan dia adalah Allah yang jadi manusia. Nah, sama nggak? Saya manusia dengan dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Sama nggak? Walau yang kita lihat sama-sama bentuknya manusia. Tetapi dia itu adalah Allah yang jadi manusia. Oh iya. Oh iya, satu lagi. Dia tuh dikatakan pernah membalikan pedagang-pedagang di Yerusalem di Bait Allah pada saat menjelang hari raya Pesah ya. Itu hal benar. Itu hal benar. Nggak boleh jualan di Bait Allah. Kayak gitu marah-marah gitu. Apa bukan dosa? Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa marah? Bisa. Apakah marah sama dengan dosa? Saya tanya, apakah marah sama dengan dosa? Oh iya. Beda toh? Nah, sama nggak mencuri dengan menasehati orang? Iya beda. Gitu. Jadi ketika Yesus Kristus membalikkan bangku-bangku yang di Bait Allah, penjual itu, dia sedang menegakkan kebenaran. Dia sedang memulihkan hakikat Bait Allah itu yang adalah tempat untuk ibadah. Bukan ibadah aja, untuk umat-umat itu menyerahkan kurbannya. Mereka itu kan berjualan seperti itu, berjual beli kurban, sementara kurban itu nggak boleh. Dia harus memang dipelihara oleh orang-orang Lewi, lalu diserahkan kepada imam besar untuk diserahkan menjadi kurban penebus dosa. Jadi boleh nggak di Bait Allah kayak gitu? Nggak boleh. Jadi ketika ada kotoran di rumahmu, kamu menyapu, apakah itu dosa? Iya. Tuh, yang dilakukan kayak pasar ya. Ya, karena Bait Allah tempat kita untuk melakukan kurban, bukan pasar. Pasar ya di tempat lain lah. Iya. Makanya teman-teman di sini kalau ke gereja jangan jualan ya sayangnya. Ada yang jualan? Iya, kalau ke gereja itu cari Tuhan, bukan cari cuan ya. Yang mau jual saksang jangan di gereja ya. Jual ikan kembung jangan di gereja sayang, jangan. Oke, satu hal itu saya bisa terima sih kalau di Mbak katakan itu tidak ada catatan Yesus pernah berbuat dosa dalam dia sebagai manusia gitu ya. Betul, ada dalilnya.
Ada dalilnya Nah, Ibrani 4 ayat 15. Sebab berapa? imam Maaf, besar, maaf. Ibrani 4 ayat 15. Bacalah. Oke. Ada saya Alkitab. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Jadi Oh dia iya. itu benar-benar sepenuhnya menjadi manusia. Ingat ya, benar-benar menjadi. Kalau menjadi sebelumnya bukan manusia toh. Ya, kalau dikatakan menurut keyakinan Kristen di kitab Ibrani 4 ini tidak berbuat dosa. Siapakah dia yang tidak berbuat dosa kalau bukan Tuhan semesta alam gitu ya? Maksud konteks itu dalam kemanusiaannya aja dia tidak berbuat dosa. Itu Oke. maksud konteks. Kalau nabi-nabi misalnya Musa pasti pernah berbuat dosa. Semua Nuh berbuat dosa. yang berzina Daud ya, yang apa dia itu mengambil istri orang kan ya, Daud. Istri orang apa budak orang ya, woi? Daud yang saya pernah baca dia mengambil istri salah satu panglima perangnya kan. Oh, istri orang diambil ya? Oh iya. Iya, itu Daud. berbuat dosa itu. Itu Istri dosa. orang diambil. Ya. Batsheba namanya. Iya. Ya Allah yang di bawah jangan gitu dong. Nggak ada, woi. Jangan gitu dong. Bukan Zainab, bukan kan? Enggak lah, Zainab beda lagi. Itu Zainab mau beda. istri keponakannya Nabi Muhammad. Iya, itu memang itu bukan istri orang, istri menantu, tapi bukan dia, bukan saya. Bukan, beda. Ajar emang. Kalau dalam Islam ya, yang nanti akan datang di akhir zaman itu kan Imam Mahdi dengan Yesus, Isa. Nggak tahu soal Imam Mahdi itu apa sih? Siapa sih? Nah itu juga saya justru pengen nanya sama pandangan Kristen gimana tentang nggak ada kedatangan Imam Mahdi itu siapa? Nggak tahu. Untuk melawan Dajjal. Nggak ada. Jadi Imam Mahdi itu apa di dalam iman Kristen dan Yahudi ya, karena Kristen Ortodok ini adalah Yahudi purba ya, bukan Yahudi yang nggak jelas sekarang ini ya. Jadi di dalam iman Kristen dan Yahudi yang dulu, Israel dulu, imam itu adalah orang yang menyerahkan kurban kepada Allah ya. Dia adalah yang mendamaikan Allah dengan manusia. Ibrani 2 ayat 16 dan 17 ya. Jadi tugas imam itu seperti itu. Nah, kalau di dalam iman Islam sendiri, imam itu apa gitu? Imam Mahdi itu apa? Apa sih tugasnya? Gitu. Kalau dalam Islam itu Imam Mahdi dengan Isa tuh figur yang berbeda loh, Mbak. Enggak, saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya Isanya. Yang saya tanya imam itu apa sih tugasnya? Kalau di dalam iman Islam dan Kristen dan Yahudi, imam itu adalah orang yang menyerahkan kurban pendamai antara manusia dengan Allah. Jadi maksudnya Imam Mahdi nantinya akan mendamaikan antara manusia dengan Allah. Saya nggak tahu kalau imam di dalam iman Kristen dan Yahudi. Yahudi. Disimak ya Pak ya. Tugas imam itu adalah mendamaikan antara manusia dengan Allah dengan cara menyerahkan kurban. Nah, kalau Imam Mahdi itu apa? Imam di dalam iman Islam itu apa? Saya mau tahu. Oh, yang saya dapat pengajaran itu Imam Mahdi ya, dia yang akan melawan Dajjal bersama dengan Isa. Akhirnya Dajjalnya itu kalah dan akhirnya menghakimi tugas imam aja. Tugas imam aja coba. Tugas imam itu apa sih di dalam imannya orang Islam? Menjadi pemimpin umat Islam saat untuk menghadapi apokalips akhir zaman. Terus berperang dengan kezaliman, terus menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk konsep penghapusan dosa manusia itu dalam akhir zaman teologi Islam itu nggak ada. Apa arti imam? Imam itu apa? Kan ada imam masjid, ada imam di rumah, ya kan? Suami itu imam. Makna imam ini loh, tugas imam ini apa? Saya mau tahu itu dulu. Pemimpin ibadah saya pikir ya, secara garis besarnya.
Ibadah apa? Ibadah umat Islam. Oke. Kira-kira Imam Mahdi ini juga dia disebut imam. Apakah sebelum dia membunuh Dajjal dia memimpin ibadah juga? Nah, itu Siapa saya tahu juga dia nggak tahu memimpin tuh. sholat dulu kan? Nah, Saya juga soalnya itu judulnya nggak tahu. imam. Gitu. Hmm. Gimana tuh? Cuman kalau saya yang meragukan untuk masalah keselamatan ya, kan saya beberapa kali lihat live-nya Mbak ini, hidup yang kekal. Nah, imam dulu ini saya masih penasaran nih. Nggak tahu Imam saya. Mahdi. Kalau imam yang saya pahami itu dalam teologi Islam sebagai pemimpin umat dalam melaksanakan ibadah. Kalau Imam Mahdi ini dia juga imam kan? Apakah dia Iya. sebelum membunuh Dajjal dia juga memimpin ibadah sholat ini waktu sebelum Memimpin ibadah sholat pada waktu Dajjal itu turun ke dalam dunia untuk berperang dengan umat Islam. Umat Islam dipimpin oleh Isa Al-Masih dan juga Imam Mahdi. Jadi mereka tuh dua entitas yang berbeda. Imam Mahdi dengan pemimpin perang melawan Dajjal. Iya, gitu. Nah, saya tanya nih, emangnya ini yang dipimpin ini umat Islam? Menurut teologi Islam. Sekarang saya tanya, memangnya Isa ini umatnya Islam, bukannya Muhammad ya? Nah, saya kan jadi bingung. Nah, kalau kamu mengatakan Imam Mahdi dan Isa memimpin umat mana? Umat Islam katamu berperang. Saya jadi penasaran, apakah Islam jadi umatnya Isa? Nah, kalau saya pribadi itu saya sangat kritis terhadap ajaran agama ya, kritis dan juga open-minded. Saya kritis dan juga open-minded, terbuka. Dalam hal itu saya pikir yang menjadi soko guru bagi umat Islam itu kan adalah Nabi Muhammad. Tapi yang saya baca dari beberapa literasi kan Nabi Muhammad pun tidak bisa, seolah-olah tidak berdaya untuk menyelamatkan umatnya yang masih hidup dan juga di akhir zaman nanti. Tapi kenapa kok yang turun berperang untuk melawan kezaliman yang diwakili oleh Dajjal itu malah Nabi Isa dan juga Imam Mahdi? Di situ agak confusing, agak membingungkan. Ada yang bisa jawab itu ketika Pak Ridwan bertanya itu kepada ulama itu siapa? Ya, mereka bilang bahwa kalau Nabi Muhammad itu cuma sebagai penyampai kebenaran dan juga penutup daripada kisah-kisah agama Samawi dari Yahudi dan juga Kristen dengan berbagai macam alirannya kan. Kalau Mbak Agatha Katolik ya? Bukan, Ortodoks. Ya, Ortodoks, Katolik dan juga Protestan. Ada yang lain-lain juga kan, gitu. Nah, ini waktu Bapak mempertanyakan ini ada jawaban nggak? Dia bilang gitu, untuk menyempurnakan agama yang ada sebelumnya, yang Samawi ya. Karena kan kalau Hindu, Buddha, Konghucu udah beda lagi. Kalau Muhammad itu sebagai penyempurna, kenapa Isa yang datang berperang untuk umatnya si Muhammad? Berarti penyempurnanya sebenarnya Isa dong. Umatnya si Nabi Anda ini malah yang memimpin untuk berperang melawan Dajjal ini kok malah si Isa, bukan si Muhammadnya. Umatnya malah yang mimpin sekarang adalah Isa. Itu kan tadi jawaban Anda kan? Iya. Nah, kalau Nabi Muhammad itu cuman sebagai penyampai pewahyuan dari berarti Islam umatnya Isa dong. Bukan, finalnya adalah Islam harus menjadi umatnya Isa. Karena nabinya udah keok kan, udah. Iya. Dia nyampein aja terus meninggoy, nggak bangkit-bangkit, nggak diselamatkan juga sama kekasihnya kan. Oh maaf, sampai di situ dulu juga saya itu agak kritikal. Kan Nabi Muhammad wafat makan daging kan. Ya jujur aja, dia makan daging, terus daging yang diracun oleh wanita Yahudi. Karena wanita Yahudi ini keluarganya dibunuh oleh balas dendam. Ya. Nah, itu jenazah Nabi itu tidak dikubur selama 3 hari. Berharap bisa seperti Isa gitu. Saya pernah baca literasi itu. Tapi ternyata
tidak ada peristiwa kebangkitan kan, akhirnya dikubur dengan Oke, layak. tunggu. Itu Tidak saya kritis ada. terhadap itu. Tunggu. Ini tidak ada peristiwa kebangkitan berharap seperti Isa. Emang Isa mati? Tadi katanya nggak mati. Oke. Saya Ya mengingat udah. narasi Anda yang di awal beberapa puluh menit yang lalu gitu kan. Narasi Anda mengatakan Yesus itu kan kalau di kalian kan mati, Isa enggak gitu kan. Loh, ini kenapa ada berharap malah sama Isa yang Agak bangkit? itu karena saya kritis, makanya saya melihat ada kontradiksi di situ. Kontradiksinya itu di Islam itu kami tidak meyakini bahwa Isa itu disalib, tapi diserupakan kan. Nah, sementara kontradiksinya, kenapa peristiwa kematian Nabi Muhammad mau untuk dicoba disamakan oleh para pengikutnya. Jangan dikubur dulu 3 hari. Siapa tahu bisa bangkit gitu kan. Mereka mengimani itu, tapi itu tidak pernah terjadi. Akhirnya dikuburkan. Kenapa? Saya kritis terhadap itu, dan itu dari beberapa ini ulama. sahabatnya Nabi Islam kan? Oh iya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini kenapa sahabatnya ini nggak minta sama Tuhan? Ya sudah berharap, cuman mungkin memang takdirnya nggak bangkit, Mbak. Beda berharap dengan meminta gitu. Kenapa mereka yang adalah sahabat ya, yang diridhoi juga kan sama Allah kan? Nah, kenapa dia nggak meminta, memohon gitu? Karena kan waktu ini Umar request kan, asbab turunnya ayat hijab itu kan Umar request nih. Kan itu dikabulkan sama Tuhan, akhirnya turun ayat. Lah, kenapa Umar juga nggak meminta hal yang sama supaya dia dibangkitkan? Ya, ada beberapa harapan doa yang memang Tuhan tidak kabulkan secara langsung, saya pikir ya. Jadi mungkin dalam hal itu saya melihat kodratnya Nabi Muhammad memang tidak untuk dibangkitkan seperti Yesus. Bukan Isa ya. Ada nubuatan ini Nabi kalian yang terakhir ini dibangkitkan? Enggak ada sih. Yang saya tahu nggak ada ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa dibantu. Oke. Nggak ada sih. Kalau nubuatan nggak ada, ya kan? Ayat juga nggak ada kan? Nah, kok bisa dapat konsep kebangkitan? Karena Isa kan nggak mati nih, dalam perspektif Islam nggak ada yang bangkit. Ya kan, nggak ada kebangkitan nih. Karena nggak ada kematian Isa. Ya, karena Isa kan nggak mati. Saya tanya, kok bisa di dalam iman Islam mengenal nanti bangkit? Nggak ada. Iya, itu saya pernah baca literasinya, cuma saya lupa ya. Coba saya cari dulu ya. Ada itu peristiwa itu, dan itu saya juga ada tonton channel Sunnah Nabi di YouTube yang Mbak tahu ya? Tahu gak sih? Nonton, jangan. Nggak bisa. Saya orangnya kritis. Jadi kayak gitu-gitu ya udah, demi untuk menegakkan akal sehat logika saya harus tonton. Saya mau tahu wacana pemikirannya channel itu seperti apa. Betul, saya lihat punya dalil ada, ya udah. Gimana Mbak? Saya setuju. Saya juga sering belajar dari narasi-narasi mereka. Saya juga tonton itu. Iya. Untuk saya juga mempelajari apa sih argumentasi mereka. Betul. Bagus. Jadi nggak ada ya, nggak ada. Sempat pernah ada nggak sih di dalam ajaran Islam? Ini kan karena kan nabi ini kan mungkin di orang Arab kan dan seluruh bangsa setelah berikutnya ke sini kan. Nah, dari semasa dia diutus, ada nggak sih mengajarkan kebangkitan dengan realita yang ada? Mengajarkan kebangkitan secara mungkin spesifik saya belum pernah tahu. Tapi untuk penebusan dosa, untuk mengequalkan atau menebus inilah kesalahan kita ya dengan berpuasa seperti saat ini kan merayakan hari raya. Dan juga dengan berbuat banyak kebaikan, amal jariah, zakat fitrah. Oke. Pelajaran-pelajaran seperti itu ya. Puasa, amal jariah, zakat.
Ini di Nabi Isa sebelumnya pernah diajarin? Nabi Isa dalam Kristen apa Islam nih? Islam dong. Isa karena nggak ada, kita nggak ngomongin Kristen. Oh, Iya. mengenai penembusan dosa enggak. Jadi untuk menebus kesalahan dosa kita selama di dunia, yang saya lihat itu harus kita sendiri yang berusaha. Kita sebagai manusia yang fana ini. Zamannya Musa, kan Musa juga kan diutus nih, nabinya kalian kan. Iya. Nah, di zamannya Musa seperti apa sih konsep penebusan dosa? Apakah sama gitu di zaman Isa, zamannya Muhammad gitu? Kalau kisah tentang Nabi Musa di Al-Quran saya lihat sangat terbatas ya. Jadi mau nggak mau kita harus baca dari kitabnya Yahudi Perjanjian Lama ya, Torah kan, dari yang Mbak pegang juga kan, Perjanjian Lama. Itu kan lewat korban bakaran ya, sama ketaatan terhadap perintah-perintah. Ini serius Pak? Taurat. Serius ini di zamannya Musa nggak ada Tuhan kalian ini mengajarkan, Musanya ini ya, Musanya Islam ya, Musanya Quran ya. Di dalam kitab kalian seriusan itu nggak pernah dikasih tahu bagaimana cara menghapus dosa gitu, mengampuni dosa gitu. Ya dengan berbuat kebaikan, tapi setelah peristiwa Isra Mi'raj ya dengan sholat 50 tapi turun jadi 5 kali gitu. Pertanyaan saya ini berarti ada ya di zamannya Nabi dari Adam itu nggak mungkin nggak diajarin kan cara dosa itu, apa nggak pernah diajarin gitu? Ibrahim, di zamannya Yunus, di zamannya semualah nabi kalian yang 24 itu. Apa itu nggak ada yang sama kah? Kalau ya yang secara umum ya berbuat kebaikan, mengurangi perbuatan jahat, itu aja. Tapi untuk janji keselamatan akhirat dalam arti masuk surga, ya kita sendiri yang mengusahakan. Nah, kan kita Islam itu nggak ada konsep Mesias ya, konsep mesianik ya. Jadi kalau konsep mesianik kan Islam nggak ada konsep mesianik. Isa itu disebut Mesias. Tapi kan Isa Al-Masih putra Maryam, Mesias masih itu sama, Masihi itu. Nah, itu tapi Mesias. Kan menolak penyalipan. Iya, tapi Isanya itu kan disebut Al-Masih toh, Mesias toh. Iya, sementara Mesias kan yang dalam pandangan Kristen dan Yudaisme itu kan harus berkorban ya. Saya nggak ngomongin enggak. Mesias itu bukan masalah berkorban, bukan. Karena Daud juga Mesias. Karena Harun juga Mesias, sebab Harun adalah imam. Harun itu bukan nabi ya. Zakaria itu juga bukan nabi. Ya. Yang nabi itu Musa, Daud. Nah, kalau dikatakan ya, Tuhan kalian ini dari zamannya Adam sudah mengajarkan penghapusan dosa itu seperti itu. Ya. Tapi nanti juga mau saya kritisi juga ini, diusahakan sendiri nih, saya juga jadi agak pengen mengorek lagi gitu loh, lebih lanjut. Bagaimana keselamatan diusahakan sendiri? Lah Tuhannya ngapain? Perubahan. Nah ini ada korelasinya ya, makanya kenapa saya tanya penghapusan dosa itu ada nggak sih diajarkan dari zamannya Adam sampai ke Muhammad? Kalau ada, ngapain nurunin kitab orang modelannya sama? Ibarat kata ya, ini ada buku IPA, udah dikasih dari kelas 1. Nah, kelas 1-nya udah jadi kelas 6. Tetap namanya IPA. Ya udah di estapetin aja. Tahu kan estafet? Ya dikasih aja nih. Yang udah naik kelas ini dikasih nih ke umat yang berikutnya. Ngapain nurunin nabi? Oke. Jadi saya bingung nih, tujuan Tuhan mengutus nabi ini untuk apa? Kalau bisa diestafetin ajarannya, ngapain diutus-utus nabi? Kalau sama model ajarannya toh. Iya. Tapi kan Islam memandang eksistensi dari Isa itu juga dari awalnya kan udah beda, Mbak. Kalau dalam Islam itu kan Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Tapi saya baca dari keyakinan Kristen,
Kita lahirnya nggak di ngomongin soal kandang Kristennya, domba. Bang. Ini di sini Mm-mm. juga Isa, nabi-nabi yang saya sebut ini maksudnya nabi di dalam kitab Anda. Bukan berarti. Jadi ini kan masih sejalur nih, 25 nabi, 24 sebelum Muhammad kan. Adakah estafet dari ajaran itu yang diturunkan turun-temurun gitu? Ya, kalau estafet turun-temurun, kami juga diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Nah, tapi kalau untuk makna keselamatan itu sendiri, ada 3 perspektifnya kan, An-Najah, As-Salam, Inkas. Itu ketiganya itu berkaitan dengan keselamatan dalam hal keyakinan umat Islam. Yang An-Najah itu tadi, An-Najah, As-Salam dan Inkas itu. Tuh saya kurang paham An-Najah apa lagi tuh. Nah, kira-kira itu kalau berbeda konsepnya, maksud saya adalah kenapa istilahnya ini kayak mubajir nabi gitu loh. Paham gak sih? Oke, Karena bisa. ajarannya kan katanya kan menyempurnakan yang sebelumnya. Ini koreksi kalau salah ya Pak ya. Oke. Ya, benar gak sih? Jadi nabi terakhir Anda ini menyempurnakan ajaran nabi yang sebelumnya gitu. Saya juga pernah kritisi itu. Kalau memang Islam itu menyempurnakan keberadaan Yahudi dan Kristen, tapi kenapa ada beberapa point of view atau sudut pandang yang jauh berbeda mengenai ajaran yang sudah ada sebelumnya? Karena boleh Islam saya itu kan, koreksi Pak, mungkin bukan Nasrani dan Kristen ya, karena kata Kristen sendiri nggak ada di kitab Anda. ya Kristen. Yahudi dan Nasrani, Kristen itu nggak ada. Jadi Tuhan Anda itu nggak bersinggungan dengan Kristen. Kalau Nasrani itu Nasrani bukan Kristen. bidat atau apa? Beda. Jadi Bidat. Nasrani itu kan, makanya namanya Nasrani, itu adalah sekte dari Nazaret. Orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Nah ini beda. Kristen itu bukan dari Nazaret. Kenapa? Karena saya aja bukan dari Nazaret saya. Saya dari Indonesia. Ya makanya saya bilang Isa yang di dalam kitab kalian ini, dia ini memimpin siapa? Umatnya itu namanya siapa? Umat Islam lah Mbak. Oh, umatnya Isa, umat Islam. Umat Islam yang dibawa agama dan keyakinannya menurut ajaran dari Nabi Muhammad. Oke, kalau umatnya Isa adalah Islam, untuk apa lagi Nabi Muhammad datang untuk membawa Islam? Karena kalau Nabi udah dari Isa aja udah umat Islam. Karena Kenapa dia datang untuk umat Islam lagi? Kenapa yang ngikutin Muhammad disebutnya Islam? Karena Nabi Isa itu kan tidak muncul secara fisik pada saat penyebaran agama Islam melalui Nabi Muhammad dan suksesornya, penerusnya 4 khalifah kita. Oke, jadi umat Isa ini juga disebut Islam? Umat Isa ya. Disebut Islam? Umat Islam yang meyakini Isa akan datang pada saat hari akhir zaman, iya. Oke, sekarang saya tanya, umat Isa ini disebutnya? Umat Isa dalam keyakinan Islam ya umat Muslim, Mbak. Islam juga? Tapi itu tadi, nah balik lagi ke tadi perbedaan tempat kelahiran Isa dengan Yesus dalam pandangan Kristen. Apakah ini 2 figur yang berbeda? Apa sama? Sama gak tuh menurut Mbak? Isa dalam Islam dan juga Yesus dalam Kristen. Bentar ya, pasti beda Pak. Coba Bapak boleh buka dulu surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah 3. Ya. Iya. Baca dulu, kita baca dulu. Larangan mengkonsumsi makanan haram ya? Al-Maidah ayat 3 dulu dibaca. Surah Al-Maidah ayat 3 berisi tentang larangan mengkonsumsi makanan haram dan juga berisi tentang kesempurnaan agama Islam. Baca aja. Saya nggak nanya isinya dulu, tapi baca dulu ya. Oh iya, oke. Diharamkan bagimu dalam kurung memakan bangkai, darah, daging babi dan dalam kurung daging hewan yang disembelih
bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sembelih. Udah ayat 3 itu aja ya. Bentar. Panjang loh, Pak. Coba, Al-Maidah ayat 3 masa sih sependek itu? Bentar. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging Darah. babi, disembelih, ya Panjang kan? sih. Itu tadi yang untuk berhala, ya kan? Iya, panjang sih. Azlam. Nah, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa, sebab janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan Untuk kamu agamamu, betul. telah aku cukupkan Cukupkan. nikmat bagimu. Ini Tuhan berbicara kepada siapa ini? Dan telah kuridahi Islam itu jadi agama bagimu. Kepada Rasulullah. Oke. Berarti telah kuridoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi baru ada di sini agama Islam. Lalu bagaimana umat Isa disebut Islam? Ya itu tadi, karena Isanya menurut pandangan saya ya personal berbeda dengan Yesus dalam Kristen. Ini benar dulu Pak, apa yang kamu bisa tangkap di sini? Telah aku pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ini aku di sini siapa? Aku Allah, telah aku sempurnakan agamamu. Berarti Allah yang menyempurnakan agamamu, bukan kitab lain, bukan kitabmu menyempurnakan kitab sebelumnya. Oh, itu mungkin bukan kalau nabimu menyempurnakan ajaran nabi sebelumnya, karena ini bilang Allahnya sendiri kan, kata Bapak tadi jawab aku di sini Allah ya. Jadi ini kan Bapak nih kritis, aku suka ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Berarti agama Islam ini sebelumnya belum sempurna, disempurnakan sama Allah gitu toh, atau gimana? Belum sempurna atau memang belum ada? Dikatakan gini, telah ku sempurna pada hari ini, berarti hari sebelumnya ya, belum ya. Iya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Agama apa yang telah disempurnakan oleh Allah? Agama Islam. Berarti sebelumnya belum sempurna. Maksudnya sebelumnya belum sempurna berarti betul dong kalau Islam menyempurnakan Yahudi dan Kristen. Gimana? Ini Allah ini menyempurnakan agama Islam. Karena di abad 1 belum ada agama Islam. Kan ini. Tadi makanya saya tanya berkali-kali, umatnya Isa disebutnya apa? Agama apa? Umatnya kalau Isa dalam teologi Islam ya umat Islam, tapi kalau kan beda tuh Isa dengan Yesus. Kalau Yesus di kandang Bethlehem. Bukan, saya nggak mau ini, saya tanya. Yang disempurnakan di sini agamanya? Agama Islam. Agama Islam yang disempurnakan. Jadi bukan agama orang disempurnakan sama Islam. Ini secara letterlek aja kita paham gitu ya. Telah aku sempurnakan agamamu. Iya kan? Betul nggak? Telah aku ridhoi Islam jadi agamamu. Baru jadi agama. Bukan? Oke. Maka siapa saja terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berdosa. Nah ini dibolehin ya makan ya. Makan haram ya. Oke, jadi menurut Mbak itu bahwa agama Islam itu bukan merupakan kontinuitas atau keberlanjutan dari Yahudi dan Kristen. Bukan, jelas bukan. Beda, jelas bukan. Makanya kalau dikatakan dia sebagai kontinuitas dari Kristen dan Yahudi, ajarannya aja tadi udah beda. Kita ceritain jelas-jelas arti Masehi aja, Mesias, arti imam aja udah beda kan, konsepnya udah beda kan. Imam itu apa aja beda gitu kan, Tuhannya aja udah beda. Jadi Islam bukan kontinu dari agama sebelumnya.
Saya nggak tahu agama yang sebelumnya di dalam di ini, maaf ya, settingnya atau latarnya Muhammad ini kan di antara pagan Quraisy ya. Quraisy ya. Iya. Tapi kan mohon maaf. Mungkin Aha. karena di Quraisy ini kan agama sebelumnya itu kan pagan Quraisy ya. Yang disempurnakan mungkin ini agama ini. Bukan agama Kristen. Iya. Karena apa? Karena Aha. Kristen beda Tuhan dengan orang Islam. Orang Kristen percaya Tritunggal. Nah, orang Islam percaya Tritunggal nggak? Enggak. Tapi Rasulullah itu Yahudi juga mengenal kata Tritunggal, tahu Tritunggal dari Kejadian, dari kitabnya Musa, Kejadian 1-3 udah Tritunggal, Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6 sampai ke Daud juga semuanya beriman kepada Allah Tritunggal. Nah, ini bukan beda. Makanya saya bilang jelaslah dari Al-Maidah ayat 3 ini. Islam itu yang disempurnakan oleh Allah. Tapi Rasulullah itu pada saat beliau itu masih Quraisy belajar kepada Waraka bin Nawfal, pamannya. Si Waraka ini orang apa? Dikatakan orang Nasrani. Nasrani bukan Kristen, karena umat Kristen semuanya tidak berasal dari Nazaret. Rasul Paulus saja dari Tarsus, bukan dari Nazaret. Karena Nasrani itu adalah sekte yang berasal dari Nazaret. Orang Kristen itu bukan orang Nazaret. Kami bukan umat Nasrani. Makanya yang dikomplain sama Tuhanmu itu adalah Nasrani, sekte dari Nazaret sana, bukan Kristen. Si Waraka aja orang Nasrani, ya kan? Bedanya Nasrani dengan Kristen dalam hal keimanannya apa itu, Mbak? Ya, saya nggak tahu ajaran Nasrani itu apa. Ya justru Anda tanya sama Tuhan Anda. Tuhan, Nasrani ini apa sih ajarannya? Kalau Nasrani adalah umatnya Nabi Anda yang sebelumnya, ya berarti Nasrani ini ya Islam. Nasrani ini pasti sama penyembah Allah juga kalau gitu, karena yang mau dikomentari Allah itu kan agama sebelumnya yang dia berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya Nasrani ini adalah mungkin Islam, bukan orang Kristen. Menurut argumen Mbak bahwa keyakinan dari Waraka bin Nawfal itu berbeda jauh dengan doktrin Kristen utama yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Sekarang saya tanya, kalau memang sama, coba apalah doktrinnya orang si Waraka ini, Nasrani ini? Wah, saya nggak tahu deh. Persisnya nggak tahu. Anda ada ngasih tahu? Gimana? Tuhan Anda ada ngasih tahu nggak, ngasih info gitu di kitab Anda? Mengenai ajarannya Waraka? Nggak tahu, tapi ya bisa saya cari tahu sih. Nah, jadi makanya kan, orang Nasrani sesat bidat ini, apa kebidatan mereka, apa kesesatan mereka di dalam iman Anda. Nah ini kan kalau Anda kritis mantap kan. Jadi ini ya, jadi kayak ibarat benang kusut ini udah mulai terurai nih. Kita biar tahu nih. Nah ini kan masih benang kusut nih iman Anda nih. Anda juga masih melihat ada kontradiksi-kontradiksi toh. Tadi Anda ini kan dari pengakuan Bapak ini kan. Nah dari pertanyaan Bapak ini sebenarnya mengurai benang kusut itu. Siapa sih Nasrani ini? Kenapa dikatain di dalam kitab kalian? Gitu. Siapa sih sekte Yahudi ini? Yahudi ini apa sih ajarannya gitu? Kalau memang Musa ini adalah Yahudi, Musa ini adalah nabinya orang Yahudi. Ini apakah sama gitu loh dengan ajaran berikutnya? Karena kan kalian mengaku sebagai penyempurna agama yang sebelumnya. Ya, sebelumnya pasti Yahudi toh. Dan Nasrani di dalam kitab Anda. Ini nggak ada hubungannya dengan Kristen. Oke. Saya dapat nih artikelnya. Waraka bin Nawfal itu adalah sekte Ebionit. Mereka menyangkal penyalipan Yesus, menolak kelahiran kudus Yesus dari perawan, menolak keilahian Yesus, menganggap Yesus hanya sebagai rasul guru. Sekte Ebionit, Mbak. Itu sekte Ebionit saya tahu. Sekte Ebionit ya dengan makanya saya bilang Nasrani ini ya bisa jadi sebenarnya agama Islam juga.
Ini Oh, lagi sejenis-sejenis. Gitu kan, mungkin sejenis toh. iya, Kalau orang mungkin Kristen, uh, jauh. mungkin kalau saya lihat dari sini Islam itu modernisasi daripada sekte Ebionit yang dianut oleh Waraka bin Mungkin Nawfal. saja itu adalah penyempurna mungkin. Sekte Ebionit ini ada agama, ini maaf ya, koreksi kalau salah. Mungkin saja agama Anda itu adalah penyempurna dari yang Ebionit ini, jangan-jangan. Oke, dan ini kan kerabatnya Siti Khadijah ya, kalau Waraka bin Nawfal ini. Kerabat Siti. Nah, kenapa Rasulullah tidak belajar atau mempelajari perjanjian baru yang diyakini oleh umat Islam ya, umat Kristen ya, kan udah ada itu kan? Karena Ebionit emang mengajarkan ada perjanjian baru? Enggak, maksud saya kenapa Nabi Muhammad itu tidak mencari literasi dari ajaran Kristen yang dari rasul-rasulnya Yesus? Harusnya jangan Nabi Anda mencari literasi, lah Tuhan Anda lah kasih ayat. Ya toh, daripada dia nyari sumber-sumber yang nggak valid, langsung ke Tuhan, orang ada akses kok. Nabi toh. Iya. Tapi kan masalahnya kalau menurut Yahudi dan Kristen kan nabi-nabi itu kan harus dari keturunannya Yakub kan. Kalau Nabi Muhammad kan bukan keturunannya. Makanya beda. Yakub. Makanya dikatakan Yahudi purba dengan Kristen. Ini berbeda dengan Nasrani dan Yahudi yang di kitab Anda. Itu karena Yahudi ini juga ada dua macam. Yahudi yang dulu banget ya, yang itu bangsa Israel yang sekarang kita tahu itu Yahudi purba. Dengan Yahudi yang sekarang itu juga ada dua macam, beda gitu. Itulah yang namanya Yahudi ortodoks dengan Yahudi rabini. Ini juga harus tahu kita sejarahnya. Nah, jadi kalau tadi klaim Bapak telah kusempurnakan agama, siapa tahu Ebionit ternyata yang disempurnakan. Bisa jadi toh? Iya, kita kalau itu mungkin kita kembalikan kepada teman-teman di sini, bisa masuk gak ke logical thinkingnya sama kita coba akal sehat. Kalau melihat dari ajarannya kan di sini dibilang Ebionit menolak penyaliban Yesus, sementara di Quran sendiri menolak penyaliban Yesus, tapi nggak dibilang secara spesifik kalau itu Judas kan, itu kan tafsir ya. Tapi gini Pak, ada nggak Tuhan Anda menyinggung Ebionit ini? Maksudnya di dalam Quran? Karena Anda kan cari dari Wikipedia itu kan, Nasrani itu kan? Iya. Itu bukan pemahaman menurut perspektif Tuhan Anda dan kitab Anda. Itu kan secara umum. Iya. Nah, makanya saya bilang kita satukan dulu perspektif tentang Yahudi dan Nasrani di dalam kitab Anda dan di dalam iman saya. Oke. Nah, jadi dari sini udah mulai benang kusutnya udah mulai terurai ya. Ya, bisa dibilang gitu. Kayaknya nggak ada singgung-singgung Ebionit di dalam Quran, Mbak. Iya, itu nggak ada. Karena Anda kan nyari literasi secara umum melalui Wikipedia. Iya, betul. Tuh, jadi memang dalam kitab Anda pun ya, itu tidak pernah menyuguhkan narasi tentang apa sih Nasrani ini. Atau ada? Nasrani ya. Nah, ini Nasrani ini pun kitabnya apa? Saya penasaran juga. Maksudnya Ebionit ya, Nasrani garis miring Ebionit ya. Kita tidak ngomongin Ebionit karena Ebionit itu kalau kita bilang tidak ada literasinya di dalam kitab Anda. Nasraninya ini loh. Itu kan tadi Anda nanya si Warakah. Oke. Warakah sendiri nggak ada di kitab. Ada nggak? Nggak ada. Gimana maksudnya? Oh, di hadits, ada di hadits ya. Itu kan saya nggak tahu itu literasi entah dari mana, apakah bersumber dari Tuhan Anda, saya nggak tahu gitu kan. Nah, ini tadi yang saya tanya, Nasrani ini kitabnya apa? Ada nggak kira-kira? Nggak tahu saya nggak dapat ilmu tentang itu.
Tapi kalau memang Rasulullah itu mengambil sudut pandang dari Ebionit yang diyakini oleh Warakah, ya makanya ada banyak kemiripan dalam dogma-dogma utamanya kan, mengenai penolakan Yesus disalib, Yesus lahir dari perawan, ya kan? Ini koreksi kalau salah koreksi ya. Apakah benar yang memvalidasi kenabian Nabi Anda ini adalah Warakah? Yang saya tahu itu Warakah adalah salah satu orang pertama di barisan awal yang mengakui kenabian Muhammad untuk bangsa Quraisy. Kalau Warakah adalah yang memvalidasi Muhammad itu sebagai nabi, berarti loh, maaf ya ini salah kalau koreksi kalau salah koreksi ya. Kalau Warakah mengkonfirmasi atau yang memvalidasi pertama sekali kenabian Nabi Anda yang terakhir ini, berarti sebenarnya Nabi Anda ini Nabi Ebionit dong? Oh enggak, bukan Nabi Ebionit. Bagaimana bisa orang Ebionit memvalidasi kenabian Nabi Anda? Oh mungkin dalam logikanya hal itu, logikanya loh. Dia ibarat kata dia memvalidasi loh. Dia punya otoritas apa memvalidasi dan yang menyatakan bahwa dia adalah nabi gitu loh. Mungkin saya bisa katakan bahwa Warakah bin Nawfal itu adalah barisan awal yang menjadi mualaf dari Ebionit ya, bukan dari keyakinan lain. Menjadi Islam, karena kan Islam agama bentukan baru yang bukan Ebionit, walaupun isi dogma pengajarannya itu banyak yang diambil dari Ebionit. Kalau Anda bilang dia adalah mualaf pertama ya, mualaf ya? Misalnya bisa dikatakan begitu. Atau Muslim pertama atau apa ini? Ya penganut Islam pertama yang diajarkan oleh Rasulullah. Muslim pertama kali di dalam Quran Anda adalah Muhammad. Oke lah, maksudnya setelah Muhammad. Setelah Nabi Muhammad baru dia menjadi Muslim. Ya, dan berarti artinya dia murtad dari Ebionit dong si Warakah. Iya kayak gitulah, murtad. Masa orang murtad memvalidasi Nabi? Loh, kan murtad dari Ebionit. Ini sama seperti Iren Handono yang ngaku pernah jadi apa namanya ya? Biarawati Katolik memvalidasi Nabi Anda sebagai nabi, kan ngaconya sama. Iya, itu kan. Ya, sekarang gitu, masa orang murtad memvalidasi, orang mualaf memvalidasi, ini kan kacau. Mungkin saya lebih memilih diksi untuk Warakah itu mualaf di barisan awal yang mengikuti ajaran Muhammad, yaitu Islam. Boleh nggak? Atau ada nggak otoritas seorang mualaf itu memvalidasi kenabian? Memvalidasi atau mungkin meyakini. Kalau memvalidasi kan ya bentuknya apa dia. Makanya tadi saya tanya, bener nggak sih Warakah ini mengkonfirmasi kenabian Islam? Kenabian Nabi Anda yang terakhir itu loh. Itu kan tadi pertanyaan saya. Iya. Kalau dilihat dari berpalingnya Warakah menjadi seorang penganut Islam, ya dia secara tidak langsung mengakui kenabian Muhammad karena kan memang syahadatnya begitu. Kalau sekedar mengakui, Anda juga kan bersahadat mengakui. Maksud saya adalah apa sih namanya, tahbisan itu apa ya? Inilah kevalidan, ya kevalidan Nabi Anda ini dari mana gitu. Karena gini Bang, orang Yahudi, orang Kristen ya mengimani bahwa Nabi itu harus ditahbis oleh seorang imam, harus diurapi. Itu memvalidasi bahwa dia beneran Nabi Allah. Karena Allah itu bekerja bukan hanya kepada Nabi saja, tetapi ada juga imam, ada juga raja, gitu kan. Nah, ini yang karena kalau Nabi di dalam iman Yahudi dan Kristen, kalau dia tidak diurapi, karena ini ada ayatnya, ya kalau dia tidak diurapi, dia itu tidak sah menjadi seorang Nabi. Jadi harus ditahbis. Ibarat kata kayak presiden dilantik toh, kalau nggak dia nggak bisa jadi presiden. Nah, sekarang saya tanya nih,
Kalau nabi Anda yang terakhir ini, itu siapa yang mentahbis dia? Yang mentahbis dia menjadi nabi bagi umat Quraisy gitu ya. Bagi umat Islam lah. Emang bagi umat Quraisy? Awal-awal kan di ini kan. Oke, siap. Di Ya, tanah umat Arab. Islam yang di Quraisy lah ya. Oh. Ya. Dari apa ya? Dari Asyaf kalau nggak salah deh itu ya. Dari surah Asyaf. Coba deh. Asyaf ayat 6, Mbak. Silakan. Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku. Kunya ini Nabi Isa yang namanya adalah Muhammad. Jadi itu Isa pernah mengatakan itu di kitabnya. Dan memberi kabar gembira dengan datangnya. Kalau dari narasi ini kan dia katakan seorang rasul yang akan datang sesudahku. Kunya Baik. Itu validasi dari Isa ya kan? Ya. Ya, dia istilah kata dia mengkonfirmasi. Nah, pertanyaan saya, surah Asap itu diberikan kepada siapa? Isa. Isa atau Muhammad? Nah, masalahnya surahnya dari Muhammad untuk Muhammad. Nah, ini kan gimana? Kecuali gini, contoh. Daud di dalam kitabnya Mazmur memvalidasi bahwa Kristus itu disalib, Mazmur 22. Ada kitabnya, divalidasi. Makanya Yesus juga bilang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi, Taurat Musa dan kitab Daud. Nah, ini nabinya ada, kitabnya ada. Ini kan berbeda kitab dengan kitab kami. Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini berbeda dengan Taurat dan Zabur, gitu kan? Validasi Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18 tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan, yaitu Kristus, dan validasi Daud tentang Yesus yang disalib ini masing-masing ada kitabnya, ada barangnya. Kalau tadi ini Anda mengatakan Isa mengkonfirmasi bahwa ada nabi setelah dia, ini di kitabnya Isa harusnya dong. Di Quran. Oh, kalau itu saya pernah tahu itu diajarkan itu kedatangan penghibur dalam perjanjian baru. Iya gak? Hubungannya apa dengan perjanjian baru dengan saya? Bukan, maksudnya. Penghiburnya saya tahu, itu di Yohanes. Iya. Penghibur itu roh. Dunia nggak bisa ngelihat. Apa Muhammad ini roh? Enggak, manusia dong. Dan dikatakan penghibur ini menyertai rasul. Loh, apa Muhammad udah hidup di zamannya rasul kami? Abad 1. Wow. Logika. Kalau Anda mau bawa di dalam perjanjian baru, saya tahu betul itu. Yohanes 14 itu. Masalahnya itu roh yang diutus itu untuk menyertai Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan Rasul Muhammad. Untuk menyertai rasul-rasulnya Kristen sepeninggal kemanusiaan Yesus dari dunia. Bukan, gitu ya? Setelah Yesus terangkat, setelah bangkit malah. Bukan sepeninggalannya. Yesus bangkit lagi soalnya. Nah, kalau Anda mau menukil kitab kami, tadi kita udah lihat. Nabinya lain, kitabnya lain. Ini udah gak ada hubungannya. Makanya saya tanya, surah As-Saff itu apakah Injil Isa? Karena kan katanya validasinya dari Isa, konfirmasinya dari si Isa. Lah Isanya sendiri, Injilnya mana? Loh, adanya di Quran konfirmasinya. Lah ini mah dari dan untuk umat. Oh iya. Ya ibarat kata gini, saya makan nasi dari tainya saya makan lagi dari, dan itu aja terus untuk saya. Kalau Quran ini kan Quran kan diwahyukan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril di dalam Gua Hira kan. Nah, dalam pandangan umum saya pikir yang termasuk di Asyaf itu salah satu pewahyuan Allah kepada Jibril lalu diteruskan kepada Muhammad. Karena gini Bang, validasi itu pertama tertulis toh. Ya. Ini kan bukan di zaman
prasejarah manusia belum mengenal tulisan toh. Ya. Ini udah masuk dalam zaman sejarah, bahkan di zamannya Musa orang udah mengenal tulisan, berarti ini udah masuk dalam zaman sejarah, bukan prasejarah, zaman itu baba gitu kan. Ya. Zaman manusia purba gitu. Nah, kalau memang konfirmasinya dari Quran, berarti ibarat kata gini, Bang. Ini contoh ya. Iya. Contohnya saya kan. Permisi Bang Ridwan. Iya, ada apa? Saya ini nabi. Oh iya, mana buktinya? Tunggu ya, ini kitab saya tulis. Ini konfirmasinya, saya sendiri yang bikin. Oh, dari mana konfirmasi? Ada kemarin saya dapat wangsit dari goa atau dari kuburan Cina gitu. Ini pokoknya saya nulis, nah ini pokoknya saya nabi atau saya apalah pejabat lah apa. Nah, ini validasinya. Loh. Kalau saya jadi Bang Ridwan, sakit kau ya, stres kau ya. Saya bilang Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video diskusi lintas agama ini dan kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban-jawaban dan pendapat-pendapat yang sudah diutarakan oleh Agatha dengan begitu luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi kebingungan bagi orang Islam itu adalah mengapa mengatakan bahwa pemimpin agama mereka adalah Nabi Muhammad, tetapi justru kemudian nanti di akhir zaman yang datang sebagai pembela dan penyelamat mereka adalah Nabi Isa. Ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan sangat kontradiktif. Bukankah seharusnya semua muslim dari awal dan hingga akhir harusnya berserah dan bersandar kepada Nabi Isa agar mereka pada akhir zaman mendapatkan pembelaan dan mendapatkan akan pembenaran. Tetapi jika di awal mereka justru tidak setia, tetapi justru berpaling kepada nabi yang lain, tetapi baru di kemudian hari mereka mau cari-cari keselamatan ataupun pertolongan, pembelaan dari Nabi Isa, ini adalah sesuatu hal yang kurang masuk akal. Karena itu teman-temanku, bersyukurlah kalau kita boleh percaya dari awal hingga akhir untuk tetap setia kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, ialah Tuhan Yesus. Oleh karena Dialah Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita dari segala dosa, agar kita beroleh hidup yang kekal mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.